ada wacana dari DPR buat melegalkan kasino di Indonesia. Katanya sih demi mendongkrak pendapatan negara dan menarik wisatawan mancanegara. Daripada uang judi itu lari ke luar negeri, mending diambil sendiri dan diatur. Kedengarannya sih sebuah wacana yang cerdas ya. Sekilas mungkin iya, cuma kita harus lihat dulu kondisi real di lapangan. Dan juga kayak yang lu tahu lah, gaya pemerintah ketika ngurus negara ini sendiri. Lu bakal sadar kalau ini bisa jadi bencana baru. Oke, sebelum gue bahas, gue pengen tanya dulu sama lu. Lu sendiri setuju gak dengan adanya legalisasi kasino di Indonesia? Boleh lu tulis di kolom komen berikut opini lu. Nah, sebelum ngomongin legalisasi kasino, mari kita lihat fakta yang sebenarnya tuh udah dibuka lebar. Di media-media pun sebenarnya udah ada. Bahwa judi online di Indonesia itu udah kayak hama yang susah banget untuk dibasmi. Per tahun 2024, ada 8,8 juta pemain judi online. Perputaran uang judi online sepanjang tahun 2024 itu 900 triliun rupiah. Dan diperkirakan pada tahun 2025 itu angkanya bisa mencapai 1.200 triliun rupiah. Good semua tuh ya. Lalu, 3,8 juta orang sudah terlilit hutang pinjol karena bermain judi online. Mayoritas pemainnya itu anak muda dan rakyat kecil. Gimana dengan negara? Ya, of course, nggak dapat apa-apa. Pajak? Udah pasti nggak. Untung? Boro-boro. Yang dapat siapa? Bandar-bandar di luar negeri. Khususnya yang di Kamboja. Singkatnya, Indonesia cuma dapat rugi doang. Lalu DPR datang dengan ide legalin kasino aja. Ini gue bacain ya berita dari CNBC. Ini beritanya tanggal 11 Mei 2025. Sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak atau PNBP telah diusulkan oleh para anggota Dewan Komisi 10 di DPR. Mereka mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru non-minyak dan gas bumi. Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi Uni Emirat Arab kemarin udah mau jalanin kasino. Coba negara Arab jalanin kasino. Maksudnya mereka kan out of the box gitu, kementerian dan lembaganya. Ini kata anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar, Gali Kartasasmita, saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi 11 DPR. Gali berpendapat, Uni Emirat Arab memiliki kemiripan dengan Indonesia, sama-sama bergantung pada sektor sumber daya alam untuk setoran PNBP. Namun karena sudah menyadari bahwa sumber daya alam sangat berfluktuasi dan beresiko bagi fiskalnya, pelayanan di sektor non-sumber daya alam menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP. Nah, selain Uni Emirat Arab tuh juga ada negara Thailand tuh yang lagi menggenjot PNBP dengan melegalkan perjudian di negara Thailand. Jadi konsepnya tuh kayak di Singapura, nggak cuma kasino doang, tapi udah gabung tuh sama fasilitas-fasilitas lain. Nah, wacana ini dinaikkan oleh DPR. Nah, kelihatannya kalau yang gue lihat, negara nih udah capek juga main kejar-kejaran sama situs judi online. Jadi muncullah ide tadi, buka kasino resmi di kawasan khusus, negara dapat pajak, judinya bisa diawasi sama pemerintah. Argumen ini sebenarnya sih bukan hal baru, bahkan sebenarnya tuh udah beberapa kali itu dinaikkan. Kalau lu Google akan ketemu lah. Bahkan di zaman Orde Baru, judi itu sebenarnya legal. Dulu ada yang namanya SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Itu tuh lu tebak angka, kalau nggak salah 4 digit deh. Nanti lu pasang angkanya berapa, semakin mendekati angka yang keluar, ya nanti lu dapetnya makin gede. Kurang lebih gitu ya, gua lupa, masih gua kecil, zaman-zaman SDSB, zamannya Orde Baru tuh, pas masih Presidennya Soeharto. Di zaman juga gubernurnya Ali Sadikin juga tuh, judi sempat dilegalkan. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, judi legal di Indonesia.
Walaupun mungkin setelah zaman Orde Baru, judi lebih strict dilarangnya, SDSP juga udah dihapus, makanya bergeraknya tuh secara ilegal. Nah, di negara-negara lain seperti Makau, Singapura, bahkan Malaysia juga punya kawasan kasino legal yang diatur ketat. Cuma gini, bedanya kan mereka tuh punya sistem ya, sistem yang rapi, sistem yang kuat. Nah, kita punya niat aja belum tentu benar. Makanya wacana ini agak-agak mengkhawatirkan sih. Coba kita breakdown bareng-bareng ya. Misal keuntungan dan kerugiannya kalau kasino dilegalkan. Kita coba ngelihat keuntungannya dulu deh. Keuntungan kalau kasino dilegalkan. Dengan catatan, kalau dan hanya kalau dijalankan dengan benar dan tepat. Yang pertama, of course, pemasukan buat negara. Kasino bisa jadi sumber PNBP, pajaknya dari operasional, turis asing yang datang, lalu juga transaksi-transaksi yang terjadi. Semua bisa masuk ke kas negara, bukan ke bandar luar negeri. Lalu juga bisa diawasi. Kalau legal, negara tuh bisa bikin sistem untuk track pemain-pemainnya, transaksinya, sampai batasan usia dan jumlah taruhannya. Lalu juga ada penciptaan lapangan kerja. Jadi kasino itu bukan cuma soal meja judi, ada sektor hospitality, ada kulinernya, ada keamanannya, sampai teknologi. Paling gampang lu lihat Marina Bay Sands di Singapura deh. Atau yang di Sentosa. Jadi mereka tuh punya dua kasino di dua lokasi yang berbeda. Namun sekali lagi yang perlu diingat, ini semua hanya berlaku kalau regulasinya ketat, pengawasannya jalan, korupsi dikunci mati. Sayangnya, kita nggak punya track record yang bagus di tiga hal tersebut. Sekarang kita coba lihat resikonya. Pertama, kultur pengawasan kita tuh bansos aja bisa dikorupsi, cuy. Apakah kita yakin pengawasan kasino bisa steril dari segala macam kong kali kong? Lalu efek sosial ke rakyat kecil. Kalau ngomongin Indonesia ya, di mana gaji UMR aja tuh bisa habis dalam satu malam karena ikut-ikutan main judi legal. Ya gimana ya, rakyat kita itu kan masih banyak yang literasi keuangannya itu jelek. Banyak banget yang pengen cepet kaya. Dan gue yakin yang nekat pasti ada. Karena mindsetnya itu judi adalah cara untuk cepat kaya. Kasino itu buat cepat kaya. Jadi misalnya mereka bawa let's say uang 1 juta, mereka masuk ke kasino, keluar tuh bisa dapat 100 juta misalnya. Ya ini kan juga berlaku di judi online kan. Mereka berpikir bisa top up uang 1 juta, bisa dapetin 100 juta. Nah, permasalahannya yaitu kalau lu datang dengan mindset pengen cepat kaya lewat judi, ya nggak akan pernah bisa. Mungkin lain cerita ya, lain cerita. Kalau lu datang, let's say ke kasino, ya memang lu udah tahu, lu datang ke situ untuk refreshing, untuk bermain, seperti kayak misalnya lu lagi ingin bermain game, dan lu tahu uang yang lu bawa itu bakal habis, dan nggak berharap akan mendapatkan keuntungan dari situ. Pendapat gua ya, itu it's okay. Karena lu tahu, ya ini hanya untuk refreshing dan permainan doang. Tapi sekali lagi beda cerita kalau lu datang untuk mendapatkan keuntungan. Itu secara mental, secara pikiran, secara psikologis itu udah akan sangat berbeda banget. Nah ini yang banyak dialami para korban judi online. Karena berpikirnya gitu. Berpikirnya akan bisa cepat kaya lewat judi. Lalu yang berikutnya, resiko yang berikutnya, tidak otomatis juga mengurangi judi online yang ilegal. Karena menurut gua, kasino fisik itu nggak bisa menggantikan judi online ilegal yang bisa diakses 24 jam dari HP dengan minimal deposit cuma 10.000. Jadi mereka yang main judol dan main di kasino fisik itu jadinya kalau yang gue lihat ya adalah dua market yang berbeda nih. Nah, itu yang perlu dipahami juga. Jadi, baiknya gimana? Harusnya gimana? Menurut gua, legalitas itu akhirnya bukan menjadi jawaban dari sistem yang bobrok sih. Bisa aja dibilang ini menambah pendapatan negara, oke, tapi kalau realitanya izin bisa dibeli, pengawasan bisa disuap, penegakan hukumnya ya masih setengah hati, ya ujung-ujungnya akhirnya cuma legalin kerugian buat negara doang. Negaranya nggak dapat apa-apa. Pajak juga nggak dapat akhirnya. Jadi menurut gue sebenarnya ini bukan solusi sih. Alternatif yang lebih masuk akal ya menurut gue.
kerasin itu pemberantasan judi online ya mau nggak mau. Yang nggak cuma blokir situs doang, dicarilah itu siapa gitu di otak di balik itu semuanya gitu. Itu kan yang sebenarnya perlu dilakukan. Tapi ya nggak dilakukan gitu. Lalu juga bangun sektor ekonomi real yang kasih harapan tuh buat orang, let's say pengen mendapatkan penghasilan yang besar, ya lewat kerja. Bukan mimpi cepet kaya lewat judi online. Lalu kalau misalnya let's say gini deh, emang pengen banget legalin, siapin dulu sistem yang benar. Misalnya nih, bikin lembaga independen yang buat ngawasin, atur keterlibatan investor-investornya. Nah, lalu juga nih, poin penting, larang masyarakat lokal buat jadi target utama pengunjung kasino legal tersebut. Atau batasi ruang geraknya. Ini yang juga dilakukan sama pemerintah Singapura. Ini yang gue cerita aja nih. Gue pernah masuk ke yang di Marina Bay Sands, baik juga yang di Sentosa Island. Jadi kasino mereka itu buat wisatawan asing masuknya itu gratis. Cuma kasih paspor. Nanti kalau lu udah keluar, paspornya dibalikin. Nah, sedangkan kalau untuk masyarakat Singapura, penduduk Singapura, kalau mau masuk itu boleh, tapi lu harus bayar. Kalau nggak salah ya, seingat gue itu bayarnya sekitar 100 dolar Singapura. Mahal, buat masuk doang loh, ini belum buat mainnya. Buat masuk doang tuh, lu harus bayar. Jadi, pemerintahnya tuh emang ingin melindungi masyarakatnya supaya kalian tuh jangan judilah. Karena memang terlepas tadi faktor-faktor yang gue sempat sebutkan, kalau bermain di kasino itu mindsetnya ya udah main aja, jangan pengen cepat kaya. Tapi kan di berbagai macam lapisan masyarakat itu kan susah banget ngaturnya. Nah, jadi langkah preventif mereka ya langsung batasin aja dengan kasih harga yang mahal kalau lu mau masuk, baru masuk ke kasinonya doang. Nah itu menurut gua efektif ya. Nah lalu yang berikutnya juga wajib ada social impact fund dari keuntungan kasino tersebut buat masyarakat. Jadi masyarakat juga dapat efeknya lah. Mungkin pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau apapun. Jadi legalisasi kasino itu bisa aja menjadi solusi. Tapi selama regulasinya longgar, aparatnya ya masih gampang dibeli, dan elit-elit politiknya masih hobi main project, maka legalisasi ini itu cuma ganti label doang, dari ilegal jadi resmi, tanpa mengubah esensinya. Nah, seperti pertanyaan gue di awal, apakah lu setuju dengan adanya kasino legal di Indonesia? Boleh tulis di kolom komennya. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.